Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi anak-anak. Kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu, berdoa dipimpin oleh Mbak Nova ya. Silakan Nova. Kita memulai kegiatan pada pagi hari ini berdoa menurut dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang kita lihat dulu video motivasi ya. Paling males tuh di saat-saat seperti ini. Harus belajar untuk ujian. Ujian lagi. Emangnya penting ya? Belajar juga nggak ada gunanya kok. Matematika, fisika, sejarah, udah susah-susah belajar, toh nantinya nggak kepake juga. Untuk apa capek-capek ngafalin? Sekarang semua sudah digantikan mesin. Dulu saya juga pernah loh berpikir seperti itu. Tapi itu adalah pemikiran yang salah. Belajar bukan untuk ujian, tapi ujian untuk belajar. Hidup sedang menguji kamu. Niat nggak? Serius nggak? Apakah kamu anak yang patuh? Apakah kamu anak yang tangguh? Apakah kamu anak yang mudah menyerah, yang dengan gampangnya selalu bilang, gak bisa? Kalau kamu saja susah menyelesaikan tanggung jawab sebagai pelajar, bagaimana kamu bisa sukses dengan tanggung jawab yang lebih besar? Ujian itu mengetes ketekunan. Ujian itu mengetes kedisiplinan. Ujian itu mengetes kejujuran. Itulah yang sesungguhnya. Bukan hanya nilainya, tapi proses kamu menuju ke sana. Yang keren itu bukan anak muda yang banyak gaya, tapi anak muda yang punya karya. Yang keren itu bukan anak muda yang buat sensasi, tapi anak muda yang berprestasi. Siapkan hati, jiwa, dan raga. Dan jangan lupa juga untuk berdoa. Berikan yang terbaik dan buat orang tuamu tersenyum bahagia. Mereka pasti bangga karena anaknya akhirnya bisa menjadi sarjana. Nah, Ibu mau tanya dari video yang tadi sudah Ibu putarkan itu. Kira-kira kalian bisa mengambil garis besarnya, pesan dari itu. Kan tadi katanya belajar itu bukan untuk ujian, tapi kalau semisal nilai ujiannya itu kita juga kan daftar ke pekerjaan itu susah nggak Bu? Berarti kan kalian tadi misalnya
prosesnya. Jadi tidak asal ujian ya. Kalau ujiannya betul berarti harus belajar agar kalian ya bisa jadi nanti siswa yang bertanggung jawab. Terus tadi apalagi disiplin ya, jujur, jangan lupa ya. Hanya karena pengen ujian nilainya bagus, terus kalian ya nyontek, itu kan berarti bukan salah satu yang sifat. Hari ini kita akan belajar tentang menggunakan perangkat lunak mengolah gambar vektor. Dan dasarnya nanti dari ranah pengetahuan kalian akan belajar menerapkan perangkat lunak mengolah gambar vektor. Terus pada kajian keterampilan kalian bisa menggunakan perangkat lunak mengolah gambar vektor. Isikannya ya, isikannya dua gambar tersebut sama ya, tapi gambar tersebut ada namanya ya. Yang sebelah kiri itu gambar vektor, yang sebelah kanan kira-kira perbedaannya apa dari kedua gambar tersebut antara gambar vektor dengan gambar map atau gambar render? Saya, Bu. Ya, Mbak Vina, ini Menurut saya perbedaan gambarnya itu yang vektor lebih enggak kelihatan nyata, kayak gambar kartun. Kalau tadi pada gambar yang pertama yang vektor itu garisnya lurus, yang bitmap agak bergelombang gitu. oh garisnya lurus, kalau bitmap agak bergelombang. Gambar yang vektor lebih bagus dari gambar yang satunya, Bu. Gambar yang vektor lebih bagus dari gambar satunya. Kalau yang gambar satunya, gambar vektor, gambar satunya Mana gambar yang satunya jelas. lebih jelas, yang satunya agak bagus. Ya, jadi semuanya sudah mengamati dan semuanya sudah membuat kesimpulan ya tentang gambar di depan ya. Perbedaan gambar vektor dan gambar bitmap yang pertama terletak dari ukuran atau size-nya. Ketika gambar berformat vektor disimpan, maka ukuran file tersebut relatif lebih kecil dibandingkan dengan file gambar yang berformat bitmap. Contohnya ini di depan. Filenya sama, gambarnya sama, tapi ukurannya berbeda. Gambar yang pertama, size-nya 392 KB ya. Kemudian gambar yang kedua, ukurannya lebih besar lagi, yaitu 2 kali lipatnya, hampir ya, 644 KB. Dan ini berpengaruh terhadap media penyimpanan ya. Jadi kalian harus lihat kalau penyimpanan kalian kecil, nah kalau mau menyimpan banyak-banyak gambar bitmap itu berarti membutuhkan penyimpanan yang lebih besar. Ini ya perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua seperti gambar yang telah ditampilkan di atas adalah ketika gambar berformat vektor di zoom atau diperbesar atau diperkecil, maka gambar tersebut tidak akan pecah atau blur. Berbeda dengan gambar berformat bitmap yang akan pecah, rusak, dan blur jika diperbesar maupun diperkecil melebihi kualitas gambarnya. Perbedaan yang ketiga adalah pada penggunaannya dengan objek geometris dan dibuat berdasarkan perhitungan matematis. Dengan gambar berformat bitmap dalam objek yang berbentuk piksel. Kalian tahu piksel ya? Kalian perbesar ya kelihatan itu ya piksel ya. Kemudian perbedaan yang keempat, gambar dengan format vektor yang tidak dipengaruhi oleh resolusi, sedangkan gambar berformat bitmap sifatnya dipengaruhi oleh resolusi.
Perbedaan yang kelima terletak pada kegunaannya. Perbedaan yang terakhir adalah kegunaan dari vektor dan bitmap. Gambar dengan format vektor biasanya digunakan untuk desain ilustrasi, contohnya desain logo. Sementara gambar dengan format bitmap digunakan untuk gambar dengan warna yang beragam, contohnya foto. Untuk kita akhiri ya. Karena berdoa dibikin oleh salah satu ini sudah Mbak Nova, sekarang Mbak Vina. Menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa mulai. Ya, kita akhiri dari ini ya. Kita kembali seperti minggu depan ya. Sampai Nomor